Jadi saya adalah berumur 17 tahun 2 bulan yang lalu. Jadi saya sekitar awal tahun 2024 saya ditawarin untuk bekerja di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kita semua. Kami dari kelompok Pulau Internasional mengangkat tema dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Baiklah, sebelum memulai video kami ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing beserta dimulai juga. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, yaitu Resma dengan NIM 2305040087. Perkenalkan, nama saya Evidilaiya dengan NIM 2305040150. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Ramadhani dengan NIM 2305040409. Baiklah, karena sudah selesai perkenalan diri kami, kami akan menampilkan video kami. Jadi selamat menonton. Banyak pekerja migran di Indonesia itu pergi ke luar negeri untuk mencari kesempatan besar yang lebih baik. Namun banyak juga dari mereka yang kembali dengan trauma fisik dan juga psikis karena menjadi korban perdagangan orang. Kasus perdagangan manusia atau perdagangan orang di Indonesia masih marak terjadi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017 hingga Oktober 2022 tercatat ada 2.359 laporan dari korban kasus perdagangan orang atau perdagangan manusia. Baik, seterusnya yaitu modus. Modus ialah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen yang resmi. Selanjutnya ada perekrutan anak-anak untuk dipekerjakan di luar negeri dan pengangkatan anak atau bayi tanpa proses yang benar. Baik, terima kasih. Sebanyak 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% merupakan korban perempuan, dan 2,89% merupakan laki-laki. Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang atau manusia kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada penjualan semata. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang, atau memberi pembayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Modusnya ialah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya. Penempatan ini yaitu kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual, penyelenggaraan perkawinan terbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial. Sebagai contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya. Selanjutnya yaitu perekrutan anak-anak menjadi pekerja di Jerman atau bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan mental dan moral. Selanjutnya yaitu pengangkatan bayi tanpa proses yang benar. Bentuk perdagangan manusia secara rinci dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya. Berdasarkan tujuan pengirimannya, terbagi atas perdagangan dalam negeri dan juga luar negeri.
Umumnya, perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil hingga ke kota besar. Bentuk-bentuknya antara lain ialah eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan juga perikanan. Kemudian, perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi. Para korban umumnya diiming-iming dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru dan juga kehidupan yang lebih baik serta lebih layak. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestise dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun, sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya. Ada 3 alasan yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama perdagangan orang. Orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali terjebak di dalam situasi sulit, di mana mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas tentang bahaya perdagangan manusia. Mereka mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan tawaran pekerjaan di luar negeri atau di lokasi yang jauh dari rumah mereka. Selanjutnya yaitu paksaan dan kekerasan. Dalam banyak kasus, perdagangan orang melibatkan elemen paksaan dan kekerasan. Korban seringkali diculik, dipaksa, atau diancam oleh pelaku. Kekerasan fisik dan psikologis digunakan untuk membuat korban patuh atau takut melarikan diri. Beberapa korban juga dipaksa masuk ke dalam jaringan perdagangan manusia melalui intimidasi terhadap mereka atau keluarga mereka. Aku memperdagangkan wanita-wanita ke luar negeri dengan kedok untuk menjadikan mereka TKI. Namun semua itu hanya kedok semata. Sebenarnya mereka aku jadikan sebagai wanita penghibur dan budak seks para lelaki hidung belang. Aku tak hanya bekerja sendiri, tapi aku merekrut orang-orang profesional dalam dunia kejahatan. Tiap anggotaku memiliki perannya masing-masing. Ada yang sebagai perekrut dan membujuk gadis-gadis kampung di desa untuk dijadikan korban dengan iming-iming dijadikan TKI. Serta ada juga yang mengurus izin dengan memanipulasi dokumen bersama pejabat terkait. Mereka aku ajak bergabung untuk membantuku menguasai dunia kejahatan. Mereka yang tergabung dalam kelompokku tidak hanya piawai dalam ilmu bela diri, mereka juga piawai dalam memakai senjata, baik itu senjata tajam sampai senjata api.